67. Silakan diambil dulu buku ISTS IPA halaman 67. Topiknya adalah lingkungan. Baik. Nah, saya mau panggil siswa ya untuk membaca topik lingkungan ya, topik di semester 2 atau semester akhir ya. Semua siswa tolong dibuka bukunya. Leta, jangan banyak bermain-main, Leta. Leta. Diperhatikannya, Leta. Kamu dengar saya, Leta? Oke, sekarang baca Monifa Grace. Silakan dibaca Monifa Grace sampai di halaman 68 ya. Yuk, Monifa Grace. Bab 7 lingkungan sekitar kita. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita. Kita hidup di dalam lingkungan. Ada lingkungan yang sehat, ada lingkungan yang tidak sehat. Dapatkah kamu membedakan lingkungan sehat dengan lingkungan tidak sehat? Apa ciri-ciri lingkungan sehat? Apa ciri-ciri lingkungan tidak sehat? Oke, selanjutnya di halaman 68, lingkungan sehat. Lingkungan sehat. Sehat. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Apakah lingkunganmu termasuk lingkungan sehat? Lingkungan sehat memiliki ciri-ciri. Bagaimana berikut? A. Udara bersih dan segar, tidak banyak terdapat asap kendaraan bermotor dan debu. B. Memiliki tanah yang subur. C. Memiliki air bersih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. D. Air sungai dan selokan mengalir lancar, serta terlihat bersih dan jernih. E. Sampah tidak menumpuk atau berserakan. F. Banyak tumbuhan hijau yang tumbuh subur. Tanaman hijau mengeluarkan oksigen yang membuat udara terasa segar. Kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan sehat akan membuat menghijauannya nyaman dan kesehatan tumbuhan terjaga. Lanjut, ciri lingkungan. Ciri lingkungan sehat adalah terlihat bersih dan rapi. Iya, terima kasih ya Monifa. Selanjutnya saya panggil kembali Peter Winata. Peter Winata, silakan dibaca buku kamu di halaman 67. 67 lingkungan. Ayo. Baca dulu pendahuluannya. Lingkungan Silakan Peter Winata. ada semua yang ada. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita. Kita hidup di dalam lingkungan. Ada lingkungan yang sehat, ada lingkungan yang tidak sehat. Dapatkah kamu membedakan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat? Apa ciri-ciri lingkungan sehat? Apa ciri-ciri lingkungan tidak sehat?
Selanjutnya di halaman 68, lingkungan sehat. Silakan baca kembali. Lingkungan sehat. Pastikan lingkungan di sekitarmu. Apakah lingkunganmu termasuk lingkungan sehat? Lingkungan sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Udara bersih dan segar, tidak banyak terdapat asap kendaraan bermotor dan debu, terdapat asap kendaraan motor. B. Memiliki tanah yang subur. C. Sumber air bersih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. D. Air sungai dan selokan mengalir lancar serta terlihat bersih dan jernih. E. Sampah tidak menumpuk atau berserakan. F. Banyak tumbuhan hijau yang tumbuh subur. Tumbuhan hijau mengeluarkan oksigen yang membuat udara terasa segar. Kita wajib kebersihan lingkungan sehat akan membuat penghuninya nyaman dan kesehatan tumbuh terjaga. Ciri lingkungan. Lanjut. Peter. Halo Peter, ciri lingkungan. Ciri lingkungan sehat. Oke, terima kasih ya. Mungkin koneksinya ya. Baik, satu orang lagi saya panggil Jaidan Gareth Lim. Nah, kamu sedang apa ini Jaidan? Kita sedang belajar ya Jaidan. Silakan baca ulang dari halaman 67. Baca yang kuat, yang jelas ya. Ayo. Bab 4, lingkungan sekitar kita. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita. Kita hidup di dalam lingkungan. Ada lingkungan yang sehat, ada lingkungan yang tidak sehat. Dapatkah kamu membedakan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat? Apa ciri-ciri lingkungan sehat? Apa ciri-ciri lingkungan tidak sehat? Selanjutnya, lingkungan sehat. Lingkungan sehat. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Apakah lingkunganmu termasuk lingkungan sehat? Lingkungan sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Udara bersih dan segar, tidak banyak terdapat asap kendaraan bermotor dan debu. B. Memiliki tanah yang subur. C. Sumber air bersih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. D. Air sungai dan selokan mengalir lancar serta terlihat bersih dan jernih. E. Sampah tidak menumpuk atau berserakan. F. Banyak tumbuhan hijau yang tumbuh subur. Tumbuhan hijau mengeluarkan oksigen yang membuat udara terasa segar. Kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan sehat akan membuat penghuninya nyaman dan kesehatan tubuhnya terjaga. Lanjut, ciri lingkungan. Ciri lingkungan sehat adalah terlihat bersih dan rapi. Baik, terima kasih. Sudah?
Hari ini kita mau belajar topiknya yaitu lingkungan. Semua siswa perhatikan bukunya masing-masing ya. Saya bisa melihat dari sini, dari layar komputer saya, siapa anak-anak yang tidak memperhatikan gurunya, nanti saya panggil suruh jawab pertanyaan. Oke, saya akan menjelaskan ulang. Jadi disimak ya, didengar. Kita hanya 40 menit belajarnya. Tolong 40 menit dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan ada yang main-main. Diperhatikan, saya minta tolong hanya disimak, diperhatikan saja. Duduk baik, oke? Saya ulangin. Lingkungan, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah tempat tinggal kita. Tergantung di mana, ya. Masing-masing kita punya tempat tinggal. Apakah tempat tinggal kita itu bersih? Apakah tempat tinggal kita itu kotor? Tergantung kitanya, ya. Tergantung kita, bagaimana kita bisa melakukan kebersihan. Oke, bisa ya? Oke, lingkungan sehat. Nah, kita mau bahas lingkungan sehat. Kira-kira di lingkungan rumah kamu termasuk nggak lingkungan sehat? Kalau lingkungan sehat itu tidak ada sampah, tidak ada semut, tidak ada kecoa, tidak ada debu. Kenapa? Rajin dibersihkan. Jadi kita membahas ini. Nah, seperti ini tempatnya ya. Ini merupakan lingkungan sehat karena udaranya segar, sejuk. Saat kita hirup udara segar, berhubungan dengan kesehatan kita. Banyak pohon, tidak ada sampah, tumbuhannya juga sehat-sehat. Nah, seperti inilah termasuk lingkungan sehat. Oke. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari suatu kondisi gangguan kesehatan seperti tempat yang lembab, asap, tahu asap? Asap rokok, asap kendaraan bermotor, itu bebas dari hal tersebut. Kemudian bebas dari limbah pabrik. Jadi lingkungan sehat itu nggak ada yang seperti ini. Nah, ya. Sesuai dengan gambar ini ya, itulah lingkungan sehat. Lingkungan yang terhindar dari gangguan yang disebutkan tadi. Oke, Matthew, Lexi, Queen, dengarkan dulu ya. Iya, pintar, good. Lingkungan adalah sebuah kondisi fisik di mana seluruh keadaan sumber daya alamnya seperti tanah, air, energi, beserta seluruh flora. Flora itu artinya tumbuhan. Dan fauna, fauna itu artinya hewan yang ada dan menggunakan lingkungan fisik tersebut. Oke, apa itu sehat? Sehat adalah sebuah kondisi di mana keadaan yang bebas dari berbagai penyakit. Ya, itulah sehat. Oke. Ciri-ciri lingkungan sehat diperhatikan, disimak dulu. Saya akan menjelaskan one by one. Oke, ini gampang topiknya. Kita mau bahas lingkungan sehat. Gampang ya, tidak sulit. Ciri-cirinya adalah dari gambar sudah kita tahu ya, apa ciri-cirinya. Kenzo Tansira sudah tahu ciri-cirinya? Dari gambar sudah terlihat loh ini. Oke, ciri-cirinya adalah lingkungan yang sehat akan mempunyai kualitas udara yang bersih dan nyaman ketika kita hirup. Bersihnya udara pada lingkungan yang sehat disebabkan oleh minimnya polusi pada lingkungan tersebut dan menyebabkan terjaganya kondisi udara di sekitarnya. Jadi, apabila lingkungan tersebut mempunyai udara yang bersih, maka kita akan merasakan atau menghirupnya langsung. Udara segar di pagi hari. Karena kalau yang namanya lingkungan sehat itu tidak ada yang namanya polusi atau asap-asap, jauh dari seperti itu. Nah, ya, dijamin kesehatannya. Oke, sudah dimengerti? Jadi udaranya sejuk. Jadi nyaman kita hirup udaranya. Ya kan? Nah, seperti ini banyak tumbuh-tumbuhan.
yang membuat kita nyaman di dalamnya. Oke. Selanjutnya ciri-ciri lingkungan sehat adalah oke, di dalam lingkungan yang sehat tersedia sumber air bersih yang mudah untuk didapatkan. Ya, sumber air yang bersih ini bisa kita dengan cara menggali sumur atau mata air pegunungan, bisa ya. Karena di dalam air sumur atau mata air tersebut ada kualitas kebersihan airnya. Tidak ada mikroba atau bakteri, bebas penyakit ya. Oke. Seperti ini. Nah, ini masyarakat di Kota Medan saling menjaga kebersihan sungai. Karena sungai ini kan untuk transportasi juga, ya kan? Nah, jadi orang-orang yang ada di sekitar sungai tersebut lebih nyaman. Kenapa? Keadaan lingkungan airnya itu bersih, bebas dari penyakit dan tidak berbau. Nah, lihat, sangat bersih ya. Dan kalau bersih bisa untuk tempat wisata air, ya, taman-taman gitu ya. Jadi saling jaga, ya. Karena air yang bersih pasti kita akan mengkonsumsinya. Untuk apa? Ya untuk kebutuhan kita. Bisa untuk mandi, bisa untuk minum, bisa untuk mencuci. Karena kita butuh air yang bersih, ya, yang tidak berwarna. Untuk kita konsumsi tubuh kita perlu kebersihan. Sudah dimengerti? Jadi jangan minum air yang ada benda-benda di dalamnya, misalnya ada mikroba yang melayang-melayang, itu buang aja airnya ya, karena kita butuh kesehatan. Selanjutnya ciri-ciri lingkungan sehat. Di dalam lingkungan yang sehat terdapat banyak pohon-pohon yang rindang. Di pohon-pohonnya sudah. Kemudian dengan banyaknya pohon yang rindang membuat lingkungan menjadi lebih dingin, lebih nyaman. Oke. Kemudian lingkungan dengan banyak pohon dan tanaman hijau membuat tingkat polusi menjadi turun sehingga udara tersebut menjadi segar atau sejuk dan bersih. Jadi kamu tidak takut ya tinggal di daerah sini, kenapa? Udaranya sejuk, baik untuk pernapasan. Kira-kira seperti ini ya. Jadi saran Miss, di rumah cobalah belajar menanam pohon atau menanam bunga supaya rumah kamu itu terlihat sejuk, terlihat asri, begitu ya. Jadi cintailah tumbuh-tumbuhan. Oke, bebas mau tanam apa, mau tanam bunga boleh, mau tanam pohon-pohon kecil juga boleh. Ya, karena sudah menjelaskan tadi ya, kalau kita banyak menanam pohon-pohon dan tanaman hijau akan meminimalisir polusi. Nah, ya, polusi udara. Sudah paham? Oke, selanjutnya ya. Ciri-ciri selanjutnya adalah lingkungan yang sehat biasanya menyediakan tempat pembuangan sampah. Ya, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Ya, lingkungan yang sehat itu tersedia tempat pengelolaan sampah. Artinya gini, artinya pengelolaan adalah memisahkan berbagai sampah yang kering dan sampah yang basah. Kemudian sampah-sampah yang kita kelola itu bisa kita daur ulang, gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya di rumah kamu nggak ada tempat sampah, itu haruslah itu segera sediakan, karena kita memang wajib buang sampah pada tempatnya. Bisa dimengerti? Siapa di rumahnya tidak punya tempat sampah? Tidak mungkin ya. Siapa di rumahnya punya tempat sampah? Mau di kamar, mau di dapur, coba mau lihat dulu. Siapa yang di rumahnya nggak punya tempat sampah? Siapa yang punya? Malvin punya. Di mana tempat sampahnya? Di kamar, di dapur? Oh ada, good ya. Berarti Malvin tetap menjaga kebersihan. Nah, karena Malvin dari kecil membiasakan diri untuk buang sampah pada tempatnya. Nggak boleh sembarangan buang ya. Oke, good. Karissa punya nggak tempat sampah di rumah?
Miss, saya punya di halaman. Boleh, di halaman juga wajib ya, penting ya. Karena kita dikit-dikit buang sampah. Nah, nanti kalau kita mau buang sampah di mana kalau nggak ada tempatnya? Nah, nggak mungkin buang sembarangan. Ya, itu namanya mengundang penyakit, mengundang nyamuk, mengundang lalat. Oke, nggak boleh ya. Wajib sediakan ini di rumah. Oke, Karissa, Darren Wong, Chelsea. Oke, Miss lanjut kembali ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan? Caranya bagaimana? Gampang, sudah disebutkan tadi caranya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jadi biasakan hidup sehat dengan cara menjaga lingkungan yang sehat ya. Oke, yang pertama adalah untuk menciptakan dan menjaga lingkungan yang sehat, caranya adalah dengan buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh sembarangan ya, jangan asal-asal buang. Pisahkanlah antara sampah yang bisa diolah dan tidak, supaya mempermudah pekerjaan dari petugas kebersihan untuk memisahkannya. Kemudian, daur ulang sampah tersebut. Contoh daur ulang bagaimana? Misalnya, ada tumpukan-tumpukan koran. Tahu koran? Tahu majalah? Nah, itu kan kalau sudah numpuk-numpuk kan jadi sampah. Nah, kita daur ulang. Mau bikin tempat pensil bisa, mau bikin box-box tempat benda-benda bisa, atau mau bikin bunga dari koran juga bisa. Nah, ya, asal tahu tekniknya itu dinamakan daur ulang, bisa dipakai kembali. Oke, siapa yang sudah membiasakan diri untuk menjaga kebersihan dengan cara membawa semua pada tempatnya? Jadi nggak boleh asal-asal buang lagi ya sampahnya ya. Cari tempat sampah. Kalau nggak ada tempat sampah, kamu pegang dulu sampahnya, nanti ketemu kamu buang ke tempat sampah. Oke? Selanjutnya, cara untuk menjaga lingkungan yang sehat dengan cara melakukan gotong royong. Gotong royong bersih-bersih sungai. Nah, bersih-bersih kali. Kita nggak bisa sendirian mengerjakan ini, harus punya gotong royong, kekeluargaan. Ya, terutama masyarakat yang tinggal di daerah-daerah sungai. Ya, oke. Terkadang masih banyak orang yang merasa tidak peduli ya, atau cuek dan membuang sampah begitu saja ke dalam sungai. Waduh, bahaya juga ini kalau sungai-sungai banyak sampah ya. Ya, jadi ada akibatnya kalau sungai kotor. Tahu akibatnya? Banjir. Iya, benar sekali, banjir. Dengan melakukan gotong royong untuk menjaga kebersihan, maka terciptalah lingkungan yang bersih dan saluran airnya lancar. Jadi kalau hujan tidak kebanjiran karena alirannya itu sesuai dengan hilirnya, jalurnya ya. Nanti mengalirnya kemana? Tidak mampet ya. Karena lihat, bersih kan, tidak ada sampah. Karena masyarakatnya peduli, mencintai lingkungan. Oke, anak-anak kelas 2 juga harus praktek di rumah ya. Bisa ya? Jangan buang sampah di kloset atau kamu buang sampah di bagian wastafel, bagian apa namanya? Selokannya nggak boleh, buang pada keranjang sampahnya ya, dikumpulin sampahnya, jangan sampai mampet airnya, nanti kamu yang rugi sendiri. Oke ya, harus gotong royong bersama keluarga, saling bekerja sama untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya adalah ini dia. Misalnya gini, apabila di dalam suatu lingkungan masih terdapat toilet yang di pinggir sungai, ini nggak boleh. Kita bikin toilet nggak boleh di pinggir sungai ya, karena mengganggu kesehatan lingkungan air atau mencemari lingkungan air. Ada orang yang tinggal di pinggiran sungai, dia buat toilet dadakan, nggak boleh ya. Kenapa? Untuk mandi, untuk mencuci, untuk minum, semuanya di situ. Sudah tercemar airnya, ya kan? Air yang tercemar bisa menjadi sumber penyakit berbahaya yang bisa mendatangkan wabah dengan cepat ya. Jadi kurangilah pencemaran pada air. Oke, tidak boleh dicampur-campur. Jadi saran Miss,
Toilet di rumah juga wajib dibersihkan setiap hari. Nah, supaya bebas dari bakteri. Kalau toilet rumah kamu bersih, kamu juga nyaman menggunakannya. Kan Fabian Jovinha Bredelin, benar nggak? Kira-kira di rumah bersih nggak toiletnya? Coba angkat tangan dulu. Bersih Fabian? Iya, sehingga Fabian juga nyaman menggunakannya kan? Dan jangan lupa kamu kalau menggunakannya juga dibersihkan. Harus bersih, disiram. Ya, yang banyak airnya supaya tidak berbau. Ya, oke, good. Selanjutnya, cara yang terakhir yang bisa dipakai untuk mewujudkan terciptanya lingkungan yang sehat adalah dengan menanam pohon dan tumbuhan hijau di rumah. Siapa yang punya tumbuhan ada di rumahnya? Terserah mau bunga, mau buah-buahan, mau pohon-pohon kecil, yang penting punya tumbuhan di rumah. Siapa? Nis mau lihat dulu anak-anaknya. Coba angkat tangan dulu deh. Siapa yang punya tumbuhan di rumah? Yang rajin nanam pohon? Malvin juga. Oh, Malvin rajin menanam pohon, Miss. Oke, Alvaro rajin, Miss. Nanam tumbuhan apa kalau Miss tahu? Malvin, Kenzo Tansiro, Valeska. Valeska juga suka nanam pohon ya di rumah ya. Oke, good. Siswa yang pintar ya. Nah, dengarkan ya. Pohon-pohon dan tumbuhan hijau itu dapat membuat lingkungan menjadi asri dan nyaman. Nah, ini anak-anak suka ini ya. Oke. Kemudian tanaman itu berfungsi untuk mengurangi polusi udara, termasuklah asap-asap kendaraan bermotor, dan membuat suasana menjadi lebih dingin dan segar. Nah ya, Miss di rumah suka nanam tanaman hijau. Misalnya bunga-bunga yang berwarna-warni, memperindah juga kan. Nah, kemudian udaranya juga lebih segar. Coba anak-anak coba belajar menanam tanaman dengan mamanya. Nah ya, Mah mau siram tanaman mah, boleh. Mah mau tanam ini mah, pohon yang kecil mah. Kata Miss bisa mengurangi polusi udara, boleh. Boleh ya. Sama mama ya, atau sama papanya, oke? Seperti gambar tersebut. Nah, ya dia sama papanya tuh. Tanam pohon supaya udaranya lebih segar. Karena sudah belajar kan mengenai lingkungan sehat. Oke, Valeska, Malvin, sudah tahu? Oke, nah sekarang saya menjelaskan lagi akibat apabila kita malas menjaga kebersihan lingkungan. Apa akibatnya? Wah, ini banyak ini akibatnya ya. Yang pertama akibatnya adalah ya dampak ya. Lingkungan rumah kamu bisa terserang penyakit kolera. Tahu penyakit kolera? Penyakit kulit. Penyakit gatal-gatal pada kulit. Oke. Kemudian lingkungan rumah kamu apabila kamu malas bersih-bersih akan terserang penyakit demam berdarah. Berbahaya kan? Kemudian apabila kamu tidak bersih-bersih atau malas bersih-bersih, kamu akan bisa terserang penyakit kulit ya, gatal-gatal merah-merah kulitnya. Karena kurang jaga kebersihan. Kemudian apabila lagi kita malas bersih-bersih, kita akan terkena penyakit hepatitis A. Hepatitis A ini, penyakit ini ditularkan melalui lalat. Wah, lalat yang membawa kuman penyakit, di mana si lalat dia suka hinggap pada makanan atau minuman. Tapi dia membawa kotoran, ditinggalkannya kotoran di makanan, di minuman. Akhirnya kamu nggak sengaja memakan atau meminum. Nah, sakit deh kamu. Kena hepatitis A. Begitulah kira-kira yang bisa disampaikan dari topik ini. Sudah dimengerti belajarnya?
bahwasanya kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Baik, Miss mau tanya dengan siswa yang bernama Adelin Cia. Adelin Cia. Cia, halo Cia. 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 Yes, Miss. Oke, gitu dong. Miss panggil harus jawab ya. Cia, Miss mau tanya. Topiknya adalah lingkungan. Oke, Cia. Sekarang Miss mau tanya dengan kamu, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah tempat yang tidak ada sampah. Oke. Coba lihat di halaman 67. Nah, sudah ada itu arti lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita. Iya, coba perhatikan lagi halaman 68 ya. Paling atas gambarnya. Paling atas gambarnya, perhatikan, Tia baca ulang. Lihat gambar, baca, ayo. Paling atas gambarnya. Perhatikan gambar di samping. Pernahkah kamu melihat kondisi lingkungan seperti pada gambar? Menurutmu, apakah lingkungan tersebut termasuk lingkungan sehat atau tidak sehat? Coba jelaskan pendapatmu. Coba jelaskan. Kamu lihat dulu dong kondisi lingkungannya yang digambar itu. Kira-kira bagaimana kondisinya? Semua siswa perhatikan gambarnya. Alvaro Febian sedang apa? Perhatikan bukunya Alvaro. Lihat dari sini. Silakan jawab, Cia. Apakah lingkungannya sehat? Apakah lingkungannya tidak sehat? Coba jawab dulu, Cia. Lingkungannya sehat. Lingkungannya sehat. Ini gambar rumahnya di sungai loh. Bener nih lingkungan sehat. Ini aja nggak ada rumah. Iya, itu gambarnya merupakan lingkungan tidak sehat. Lihat, tidak ada rumah di pinggir sungai, tengah-tengah sungai ini. Ya, ini gambar merupakan lingkungan tidak sehat. Kenapa, Cia? Dikatakan lingkungan tidak sehat. Berikan pendapatmu. Karena rumahnya di pinggir pantai. Pinggir apa? Pinggir sungai atau pinggir kali, boleh. Kemudian air yang dipakai bagaimana? Nah, apakah dia membuat toilet di situ? Iya. Ya, Miss. Jadi gini ya. Jadi kalau rumah yang di pinggir sungai, pasti dia akan membuat apa? Membuat toilet. Benar nggak? Nah, di situ orang-orang akan membuang semua kotoran, ya kan? Akhirnya apa? Air sungainya tercemar. Nah, bukan itu aja. Kadang-kadang bisa untuk mencuci, pakai air sungai. Untuk mandi, pakai air sungai. Bahkan untuk minum pakai air sungai. Kan nggak boleh. Nah, tercemar airnya. Ya kan? Pencemaran kan? Pencemaran air. Jadi begitulah kira-kira penjelasannya. Oke? Nah, jadi sudah pukul 8:42 menit, jadi bisa akhiri dulu pembelajarannya ya. Hari Sabtu kita lanjut kembali ya. Oke, bye bye, Cacien. Bye, Miss.